Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1003 dibuka dengan melanjutkan serangan beruntun Luffy. Serangan Luffy itu benar-benar bisa menembus pertahanan Kaido. Bahkan pada pukulan yang terakhir, kepala naga Kaido terjungkal ke tanah. Pemandangan seperti ini tentu tak pernah dibayangkan oleh Big Mom. Yonko itu pun melongo melihat kehebatan Luffy. Iya, di pertempuran Onigashima ini serangan dari Gear 4 Luffy benar-benar berbeda sekali dengan serangan pada pertempuran awal Luffy versus Kaido yang terjadi di Kuri. Saat itu Gear 4 tak berdaya dan harus tumbang dalam satu pukulan. Faktor utama masuknya serangan Gear 4 ke tubuh Kaido tentu dipengaruhi oleh latihan Ryuo Luffy bersama kakek Hyogoro di penjara Udon. Tapi masalah besar Luffy belum bisa teratasi, yaitu efek samping dari Gear 4 yang membuatnya kehabisan haki hingga tak bisa menggunakan haki selama 10 menit. Sebelumnya kami menduga jika dengan konsep aliran haki Ryuo, efek samping itu sudah bisa teratasi, tapi kenyataannya tidak. Lalu sampai di sini kami rasa hanya ada satu pilihan bagi Luffy agar bisa menghilangkan efek samping dari Gear 4-nya, yaitu berubah ke wujud baru yang bisa meminimalisir penggunaan haki yang sia-sia. Jadi mungkinkah wujud baru itu nantinya akan bernama Gear 5? Menarik untuk dinantikan. Kemudian setelah itu Big Mom melancarkan serangan pedang api untuk menghajar Luffy yang sedang terkapar. Beruntung Zoro sudah kembali bangkit setelah sebelumnya terkena serangan petir Big Mom. Dengan cepat Zoro membawa Luffy menjauh dari area serangan Big Mom. Lalu Kid, Law, dan Killer berusaha memberi waktu kepada Luffy hingga hakinya pulih kembali. Di panel ini ada hal yang menarik, yaitu ketahanan tubuh para supernova terlihat sudah cukup kuat karena mereka tak membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri setelah terkena serangan petir Big Mom. Kemudian Kid dan Killer menyerang Kaido, sementara Law menyerang Big Mom. Kaido yang sudah kembali bangkit mengeluarkan jurus tornado. Jurus itu cukup kuat hingga membuat Luffy terlepas dari tangan Zoro. Bahkan Luffy sempat mendarat mulus di mulut Kaido dan akan menjadi santapan makan malamnya. Namun Babang Zoro tak akan membiarkan kaptennya berakhir di perut Kaido. Pendekar pedang dari kelompok topi jeram itu juga mengeluarkan jurus tornado untuk melawan tornadonya milik Kaido. Nah, berkas serangan Zoro itu tubuh Kaido terluka. Luffy pun keluar dari mulutnya. Namun Kaido tak menghentikan serangannya. Dia yang menganggap Zoro mau mengadu serangan tornado kembali mengeluarkan jurus pusaran angin itu. Bahkan tornado kali ini lebih besar dari sebelumnya. Tetapi di sini para supernova masih bisa bertahan, walaupun ada juga yang memilih untuk menghindarinya. Ya, di panel ini kita bisa melihat bahwa Roronoa Zoro kembali menjadi pusat perhatian. Setelah di chapter lalu serangannya membuat Kaido takut hingga memilih untuk menghindar, di chapter ini akhirnya serangan Tatsumaki Zoro berhasil melukai tubuh Kaido. Dan setelah terkena serangan itu, Kaido baru menyadari jika Zoro menggunakan pedang milik Oden. Seperti yang kami singgung pada video sebelumnya, jika Kaido bukanlah maniak pedang yang bisa menghafal nama-nama pedang Meito, dia hanya bisa merasakan aura pedang yang dia lawan. Ketika melihat Zoro memusatkan haki pada Enma, Kaido mulai berpikir jika pedang yang digunakan Zoro memancarkan aura Oden Kozuki. Dan akhirnya setelah merasakan tebasan Enma, Kaido baru yakin jika itu memanglah pedang milik Oden. Ya, jadi intinya Kaido lupa bentuk pedangnya, tapi masih ingat rasa tebasannya. Lalu apakah di pertempuran ini Zoro benar-benar akan menjadi Al-Gojo bagi Kaido? Hal itu mungkin saja benar, mengingat background ceritanya Zoro diibaratkan sebagai pendekar pedang penerus tekad Oden Kozuki. Tapi jika plot armornya Luffy sebagai karakter utama yang akan bersinar di akhir, ya mungkin Zoro hanya akan memberikan luka fatal bagi Kaido yang membuat makhluk terkuat itu melemah, sehingga jadi masuk akal jika bisa dikalahkan oleh Luffy. Selanjutnya scene berganti ke dalam kastil Onigashima. Di sini ada CP0 yang sedang mengamati pertarungan dan menganalogikannya menggunakan papan permainan catur Go. Kehadiran CP0 di Onigashima awalnya memang hanya untuk melakukan kegiatan bisnis, yaitu membeli persenjataan. Tapi di sini kami melihat jika mereka akan menjadi penyebab datangnya pasukan angkatan laut yang akan ikut dalam pertempuran.
Hal itu terlihat dari pernyataan salah satu anggota CP0 yang berharap para bajak laut terus saling bertarung dan saling menghancurkan. Nah, menurut Mimin, CP0 akan memberikan laporan situasi terkini kepada Gorosei. Lalu Gorosei yang sudah memutuskan akan melakukan bersih-bersih besar-besaran tentu akan memanfaatkan momentum ini. Dan kemungkinan besar pemerintah akan mengirimkan pasukan tempurnya untuk mengambil keuntungan dari pertempuran antar bajak laut di Onigashima. Lalu munculnya sosok Orochi yang dikatakan sudah mati malah membuat kami berpikir jika dia memang akan bangkit kembali dengan alasan yang sudah pernah kami bahas, yaitu kemampuan Devil Fruits-nya. Tapi entahlah, hal itu belum bisa dibuktikan saat ini. Lalu di akhir kemunculan CP0 di chapter ini diperlihatkan juga beberapa keadaan yang lain, yaitu Franky versus Sasaki, Sanji yang sedang terluka, Nami Usopp Tama yang sedang melakukan sesuatu, Ulti yang sedang melakukan pengejaran, dan Jinbe yang sedang bertarung, serta terakhir ada Yamato yang sedang bersama Momo dan Shinobu. Kemudian scene kembali ke atap Onigashima. Di sini muncul sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu mode hybrid Kaido, tapi masih dalam bentuk siluet. Mode hybrid bisa dikatakan sebagai mode terkuat dari pengguna buah Zoan, karena dalam mode ini pengguna buah Zoan bisa menggunakan dua kemampuan sekaligus, yaitu kemampuan wujud manusianya dan juga kemampuan buah Zoannya. Selama ini tentu nakama sekalian menyadari jika bentuk naga Kaido memang memiliki serangan yang kuat, tapi mudah untuk dihindari. Jadi serangan kuat itu seolah tak berarti. Lalu di sisi lain bentuk manusia Kaido memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Luffy yang sudah menggunakan Ken Bonsoku Haki tingkat tinggi saja tak bisa menghindari Thunder Bagua Kaido dengan sempurna. Jadi sampai di sini tentu sudah bisa nakama sekalian bayangkan bagaimana kemampuan dari mode hybrid Kaido. Kalau menurut Mimin sih, mode hybrid Kaido ini akan bisa menggunakan kemampuan elemen alam, yaitu api, petir, dan juga angin, seperti yang sudah diperlihatkan oleh mode full Zoan-nya. Lalu kecepatan serangan dan pergerakan Kaido juga akan meningkat, sehingga jurus-jurus yang dilancarkan tak mudah untuk dihindari. Jika dibayangkan, sosok hybrid Kaido ini tentu akan sangat overpower, apalagi sosok itu muncul ketika Luffy sedang tak bisa menggunakan haki. Kami rasa di chapter depan para supernova akan terdesak. Lalu jangan lupakan Big Mom, Yonko yang lebih senior dari Kaido ini juga kemungkinan besar akan mengeluarkan sebuah kemampuan baru yang lebih merepotkan. Kalau kami sih berimajinasi jika Big Mom akan bergabung dengan ketiga homies-nya dan akan menghasilkan wujud baru yang tak kalah mengerikan dengan mode hybridnya Kaido. Oke, sampai di sini aja review dan ulasan kami untuk chapter 1003. Jika ada tambahan, saran dan kritik, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar pada video ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk!